Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hidayatul Rahma AS, NIM 1914020106, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Video ini merupakan jawaban dari ujian tengah semester pada mata kuliah Taqwim Ta'alim Al-Lughah Al-Arabiyah dengan dosen pengampu Ustadzah Dr. Rahmawati MAG. Baiklah, yang pertama, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Jelaskan definisi dan hubungan masing-masing istilah tersebut. Di dalam evaluasi terdapat pengukuran. Pengukuran yaitu suatu tindakan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu untuk mendapatkan suatu jumlah atau data kualitatif. Pengukuran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan tes ataupun non-tes. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah tafsiran hasil dari pengukuran. Jadi setelah kita melaksanakan pengukuran, kita bisa menentukan hasil untuk siswa tersebut dengan memberikan standar dengan kriteria rendah, sedang, ataupun tinggi. Dalam penilaian, data yang didapatkan yaitu berupa data kualitatif. Kemudian yang ketiga yaitu tes. Tes adalah sejumlah soal yang harus dijawab oleh siswa. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Kemudian ada hubungan di antara pengukuran, penilaian, dan tes, yaitu hubungannya antara satu sama lain saling berkaitan. Ketika tidak ada tes, kita tidak akan mendapatkan suatu pengukuran dan suatu penilaian dalam evaluasi. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika kita melaksanakan tes, kita sudah tahu seperti apa kemampuan peserta didik kita tersebut. Setelah kita melaksanakan tes atau setelah kita melakukan tes, kita bisa mengukur seperti apa kemampuan siswa tersebut. Apakah siswa tersebut bisa dikategorikan dapat kategori rendah, sedang, ataupun tinggi. Kemudian setelah kita mengukur kemampuan siswa tersebut, kita bisa memberi nilai kepada siswa tersebut. Apakah nilai siswa tersebut adalah 80, 90, 100, atau lain sebagainya. Kemudian, apa itu evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab? Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu suatu proses pengumpulan data, baik data itu bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, dalam sebuah realita atau perilaku atau sebuah sikap guna untuk mendapatkan suatu keputusan. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran objek, serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jelaskan dengan contohnya dalam evaluasi pembelajaran. Yaitu yang pertama, memiliki tujuan. Evaluasi ini memiliki tujuan. Tujuan dari evaluasi ini yaitu agar kita mengetahui bagaimana proses dalam evaluasi tersebut. Apakah proses pembelajaran tersebut sudah berjalan dengan lancar atau belum. Contohnya yaitu ketika kita melakukan suatu proses pembelajaran, ketika seorang guru menjelaskan kepada siswanya, jadi ketika itu kita bisa menilai seperti apa proses dalam pembelajaran tersebut. Apakah siswa tersebut sudah tuntas dalam suatu pembelajaran tersebut atau belum. Kemudian dalam evaluasi memiliki sasaran objek. Sasaran objeknya bisa dilihat dari input, transformasi, ataupun output. Di dalam input, yaitu yang dijadikan sebagai bahan mentahnya adalah calon peserta didik atau siswa. Jadi di dalam input ini kita akan mengolah
siswa tersebut, akan memberikan pelajaran kepada siswa. Jadi siswa ini sebagai bahan mentahnya. Kemudian transformasi. Dalam transformasi ini adalah tempat atau wadah. Ya, jadi transformasi ini merupakan tempat untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Kemudian ada output. Output ini yaitu lulusan. Jadi setelah kita melakukan input, setelah ada input, ada peserta didik, kemudian ada transformasi wadah atau tempat melakukan pembelajaran tersebut. Jadi kita mendapatkan output. Dalam output ini kita bisa menentukan apakah siswa ini memiliki kriteria dengan lulusan rendah, tinggi, sedang, atau lain sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu dalam prinsip-prinsip ini ada 7. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan. Jadi di dalam evaluasi ini kita harus sesuai dengan tujuan. Apa tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Jadi evaluasi harus dilakukan sesuai dengan tujuannya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu menyeluruh. Dalam prinsip yang kedua ini, evaluasi harus dilakukan secara keseluruhan. Maksudnya adalah semua anggota warga sekolah itu harus ikut dalam kegiatan evaluasi tersebut. Tidak hanya guru dan siswa saja, tetapi seperti tenaga administrasi dalam sekolah, tata usaha dan lain sebagainya harus ikut di dalam evaluasi pembelajaran tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keterpaduan. Maksud keterpaduan di sini yaitu perpaduan antara evaluasi dengan program-program yang telah ada di sekolah. Jadi evaluasi ini harus dilakukan sesuai dengan program yang telah ada di sekolah tersebut. Kemudian prinsip yang keempat yaitu ilmiah. Di dalam ilmiah ini ada 3 cakupan. Yang pertama yaitu ilmiah. Yang dalam ilmiah ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama yaitu valid, setelah itu reliable, dan objektif. Di dalam ilmiah ini kita harus sesuai dengan evaluasi apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita menyuruh siswa membaca, jadi kita bukan menyuruh siswa mengukur kemampuannya itu dengan menulis, tetapi harus dengan membaca. Kemudian reliable. Dalam reliable ini yaitu ketika suatu evaluasi itu dilakukan secara berulang kepada kelompok yang sama, jadi hasilnya itu akan tetap sama. Misalnya kita melakukan evaluasi di kelas 3A. Jadi ketika mereka tidak tuntas, kita melakukan remedial di kelas tersebut dengan soal remedial yang sama, dengan soal evaluasi yang sebelumnya sama. Jadi hasilnya itu akan tetap sama. Kemudian yaitu harus objektif. Objektif ini kita tidak mengaitkan, misalnya kita sebagai guru. Jadi siswa kita itu adalah ada sangkutannya dengan kita. Jadi ketika siswa tersebut mendapatkan nilai rendah, jadi karena kita kasihan, kita mengasih nilai siswa tersebut tinggi. Tidak begitu. Jadi kita harus objektif, harus sesuai dengan realita dan kenyataan dari hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut. Kemudian prinsip yang kelima yaitu kerjasama. Di dalam evaluasi harus bekerja sama, tidak hanya siswa dengan murid saja. Tujuan kerjasama ini adalah agar sesuatu sasaran yang dicapai bisa dihasilkan dengan baik, atau bisa dicapai atau dituju dengan baik dengan melakukan kerjasama. Jadi kerjasama di sini tidak hanya guru dan siswa saja, tetapi semua warga sekolah, juga warga yang ada di sekolah juga ikut andil dalam kerjasama tersebut, seperti tenaga kependidikan, tenaga administrasi, tata usaha, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang keenam yaitu berkesinambungan. Maksud berkesinambungan di sini yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, tidak boleh
Misalkan semester sekarang dilakukan evaluasi, pada semester esok tidak dilakukan evaluasi, tidak boleh begitu. Jadi evaluasi maksud berkesinambungan di sini yaitu harus dilakukan secara terus-menerus, secara teratur dari waktu ke waktu. Selanjutnya prinsip yang ketujuh yaitu ekonomis. Ekonomis di sini maksudnya adalah harus sesuai dengan cakupan administrasi sekolah. Misalnya ketika kita melakukan suatu evaluasi, tetapi kita tidak ada administrasinya, jangan dipaksakan. Jadi ketika kita melaksanakan evaluasi itu harus ekonomis, harus sesuai dengan administrasi yang ada. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab. Jelaskan dengan contoh. Tes bahasa yaitu alat atau prosedur yang digunakan dalam evaluasi atau penilaian terhadap kemampuan berbahasa. Tes bahasa sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa. Dalam kemampuan berbahasa terdapat 4 keterampilan, yaitu keterampilan atau kemampuan yang pertama yaitu kemampuan dalam menyimak. Kemampuan menyimak digunakan untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan membaca. Kemampuan membaca digunakan untuk teks dalam bahasa secara tertulis. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan berbicara. Dalam kemampuan berbicara digunakan untuk mengekspresikan diri secara lisan. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan menulis. Dalam kemampuan menulis ini bisa digunakan untuk mengekspresikan diri secara tertulis. Kemudian sasaran dari tes bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu adalah kepada siswa. Jadi sasarannya yaitu peserta didik atau siswa. Contohnya yaitu ketika kita melakukan suatu kemampuan seperti metode atau keterampilan maharatul istima. Jadi di sini kita bisa menggunakan cara-cara seperti mendengarkan audio atau video. Jadi setelah kita mendengarkan di akhir pembelajaran nanti kita tanyakan kepada peserta didik satu-satu, apakah yang didengarkan dari audio tersebut atau kosakata apakah yang didengarkan dari audio yang telah diputarkan tersebut. Kemudian di dalam tes bahasa sangat erat kaitannya dalam kemampuan yang 4 tadi, kemampuan berbicara, istima, kitabah, dan qiraah. Kemudian yang keempat, pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Menurut saya, maksud dari pernyataan di sini yaitu antara pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran. Jadi antara satu sama lain saling berketerkaitan. Ketika tidak ada pendekatan pembelajaran bahasa, di sini kita tidak bisa menentukan pendekatan terhadap bahasa. Jadi ketika kita sudah menentukan pendekatan terhadap bahasa, kita bisa melakukan pendekatan pembelajaran bahasa. Jadi setelah kita melakukan pendekatan terhadap bahasa tersebut, kita bisa mengetahui apa saja itu unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa, apa saja yang harus digunakan dalam bahasa tersebut. Jadi setelah kita mengetahui unsur-unsurnya ini, kita bisa melakukan pembelajaran bahasa. Jadi di dalam pembelajaran bahasa apa saja kaidah-kaidah nanti yang harus kita gunakan dalam berbahasa seperti itu. Kemudian pendekatan dalam bahasa itu tergantung kepada pendekatan dalam penyelenggaraan tes. Ketika
ketika kita tidak mengetahui seperti apa bahasa, seperti apa saja kriteria bahasa, unsur-unsur yang ada dalam bahasa, kita tidak bisa melakukan sebuah tes karena tes ini berkaitan dengan bahasa tersebut. Ketika kita melakukan tes, di sana terdapat banyak unsur-unsur bahasa. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui, kita harus melakukan pendekatan terhadap bahasa. Setelah kita melakukan pendekatan terhadap bahasa, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang terdapat dalam bahasa tersebut, kita bisa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa. Setelah pembelajaran bahasa ini dilakukan, baru kita bisa melaksanakan tes. Dalam tes tersebut kita bisa menjawab soal-soal yang telah ada dengan berbagai ketentuan bahasa-bahasa tersebut. Kemudian ada 5 macam pendekatan tes bahasa. Jelaskan masing-masing beserta contoh. Di dalam tes bahasa terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, kemudian pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional ini, bahan tes merujuk kepada pada teks sastra. Kemudian untuk bentuk tesnya yaitu berupa pernyataan-pernyataan tentang komponen bahasa, terjemahan, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret ini yaitu pendekatan tes yang hanya menekankan pada unsur kebahasaan seperti unsur dalam tata bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Dalam pendekatan integratif ini terdapat berbagai koreksi yang terdapat di dalam pendekatan diskret tadi. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan pragmatik. Dalam pendekatan pragmatik ini, tes komunikatif atau aspek yang harus diperhatikan yaitu adanya kaitan yang jelas antara tes bahasa dengan aspek-aspek nyata dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan komunikatif ini bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Jadi di pendekatan komunikatif ini bisa juga mengembangkan 4 keterampilan dalam berbahasa, yaitu keterampilan istima, kalam, kitabah, dan qiraah. Kemudian yang kelima yaitu jenis tes bahasa termasuk tes bahasa Arab dapat dilihat dari berbagai kriteria. Kemudian jelaskan 5 di antaranya beserta contoh. Yang pertama yaitu berdasarkan cara mengerjakannya. Di dalam tes bahasa ini terdapat 2 cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu tes tertulis dan tes lisan. Dalam tes tertulis ini, tes bahasa disajikan dalam bentuk tertulis seperti objektif ataupun esai. Jadi tulisannya dituliskan. Kalau tes lisan, yaitu tes bahasa tersebut digunakan secara lisan seperti ketika suatu proses pembelajaran melakukan tanya jawab antara seorang guru dengan siswa. Jadi seorang guru bertanya kepada siswa. Jadi hal tersebut merupakan tes lisan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan cara penyusunannya. Di dalam cara penyusunan ini terdapat tes standar dan tes buatan guru. Di dalam tes standar ini disusun tidak berdasarkan prosedur, sedangkan
di dalam tes buatan guru harus dibuat berdasarkan prosedur yang telah ada. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jumlah peserta. Di dalam berdasarkan jumlah peserta, tes dapat dilakukan yaitu secara perseorangan atau secara individu dan secara berkelompok. Di dalam individu, tes dilakukan secara perorangan. Jadi setiap siswa melakukan tes tersebut. Kemudian kalau dalam berkelompok, secara berkelompok, yaitu tes tersebut diselenggarakan dengan anggota dalam satu kelompok sekitar 3, 4, atau 5 siswa. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan bentuk jawaban. Di dalam bentuk jawaban ini ada memilih jawaban yang benar, memilih jawaban yang salah, atau menjodohkan mana kalimat atau kata yang cocok dalam sebuah tes atau dalam sebuah teks tersebut. Kemudian juga ada tes esai, yaitu tes yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan cara penilaian. Di dalam cara penilaian ini terdapat dua. Yang pertama yaitu tes objektif dan subjektif. Di dalam tes objektif ini yaitu guru memberikan nilai secara nyata, secara apa yang telah didapatkan oleh siswanya tersebut. Misalkan siswanya tersebut mendapatkan nilai 7, jadi guru harus menuliskan 7, tidak boleh berdasarkan unsur atau faktor yang lain. Kemudian dalam subjektivitas ini yaitu bisa diberikan nilai tergantung kepada argumen atau jawaban dari peserta didik tersebut. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.